Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saungpis. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips ya, gimana sih cara mengatasi baby cana oranti baru beli langsung mojok, nguncup, dan susah buat settle ya. Nah, sebelum ke pembahasan, saya minta support dan dukungannya. Pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe-nya dan jangan sampai skip juga video ini ya teman-teman, supaya tidak terlewatkan. Oke teman-teman, di sini ada sampel ya, baby cana auranti, size-nya itu kurang lebih 11-12 cm lah. Karena memang ini ikan sangat kecil sekali ya. Dan ini baru proses penyembuhan ya. Yang awalnya ini ikan sempat mojok, jadi nguncupnya itu di atas ya. Nguncup di atas. Terus si ekornya tuh gang close ya, ekornya gang close, jadi si ekornya tuh terus aja lancip ya, ngambang, bikin bete pokoknya. Nah, jadi sedikit cerita ya, jadi awal mula ini ikan kenapa sempat mojok, nguncup, sampai mager ya, dibikin bete. Nah, di sini ada videonya ya. Nih, jadi ikan ini tuh pas awal beli ya, pas awal beli saya masukin tank, karena pas saya beli ikan ini tuh bener-bener mendadak ya, karena saya nggak nyiapin tank yang bener-bener disiapin buat ini ikan, dan posisi airnya juga ini air baru ya, jadi untuk pengenapan air gak sama sekali ya, jadi ini pakai airnya air baru. Nah, jadi buat teman-teman, meskipun ini hanya sepele ya, jadi intinya kalau misalnya teman-teman mau beli cana auranti itu, teman-teman harus menyiapkan tank terlebih dahulu ya. Contohnya ya, kita beli tank, kalau misalnya kita beli ikannya size nya itu 15 cm ya, kita taruhlah kita beli si tanknya itu ukuran ya 30 ke 20 lah. Kalau misalkan size nya seperti ini kecil 11-13 cm ya, kita kasihnya tank 15-30 ya. Nah, jadi untuk pengenapan air juga ini sangat benar-benar pengaruh ya teman-teman. Nah, kayak gini lah contohnya nih ikan, karena memang ini air baru ya, jadi ikannya itu langsung mojok ya, karena memang untuk pH airnya saya di sini menggunakan air PDAM ya, karena untuk air PDAM itu sangat rendah sekali ya pH-nya. Jadi untuk mengatasi pH rendah itu kita bisa menggunakan daun ketapang ya, daun ketapang atau sirih gading ya teman-teman. Nah, jadi itu kesalahannya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau beli cana auranti, intinya teman-teman harus siapkan dulu tank ya, untuk backgroundnya bebas ya, untuk backgroundnya bebas dan substratnya itu bebas ya. Terus posisi air juga ya, jadi untuk posisi air minimal kita endapinya itu 2 hari lah, 2 hari. Kalau misalnya minimalnya sehari nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah. Jadi si ikan ini tuh seperti ini ya, muncul, jadi si ekor itu sangat lancip ya teman-teman nih, lancip sekali, bikin bete ya. Jadi cuma gerak-gerak itu sirip dayungnya doang ya, kadang belok, terus cuma ngedip doang kan, jadi males ya. Nah, jadi yang dikhawatirkan itu posisi si ekor itu turun ya, turun, yang akan mengakibatkan si posisi ikannya itu jadi bengkok ya, takutnya kayak ikan bongkok. Nah, jadi gimana sih cara mengatasinya? Intinya untuk cara mengatasinya, kita harus ekstra sabar dan harus lihat dulu karakter si ikannya seperti apa, karena untuk cara penanganannya itu harus benar-benar ekstra sabar. Dan kebanyakan yang komentar di video-video sebelumnya
Jadi pas saya pantau via WhatsApp ya, jadi kebanyakan yang konsum itu si posisi ikannya itu terlalu obesitas ya teman-teman. Jadi untuk faktor ikan nguncup, terus mager, dan sama sekali nggak mau flaring ya. Jadi bisa saja karena settingan tanknya ya, terus pH air, dan sangat obesitas ya. Jadi si posisi tubuhnya itu emang benar-benar tidak ideal ya. Jadi yang akan mengakibatkan si posisi ikannya itu mager. Nah, terus gimana sih cara mengatasinya itu seperti apa? Jadi buat teman-teman kalau misalkan ikannya mojok nguncup seperti ikan ini ya teman-teman. Tapi untuk ikan ini alhamdulillah karena saya sudah tanganin dan sekarang ikan jadi display ya. Meskipun belum flaring maksimal ya, belum mau flaring seperti ini nih. Ya, tapi yang penting ini ikan nggak sama sekali mojok. Karena kalau misalnya pas pertama awal beli, memang untuk dari segi penyiapan tank itu sangat tidak disiapkan sama sekali ya. Makanya ikannya kurang maksimal. Tapi ini jadi pengalaman berharga juga buat saya pribadi ya. Nah, jadi untuk cara mengatasinya itu, yang pertama kita harus siapkan tank terlebih dahulu ya. Tanknya itu ya minimal kita pakai background ya. Dan di sini saya menggunakan background warna biru ya, background akuarium, bener-bener akuarium ya. Tapi ini nggak jadi masalah juga karena memang untuk ke warna birunya ini agak kontras ya, tuh lihat. Dan ini saya menggunakan substrat pasir malang ya, pasir malang merah. Nah, jadi intinya kita harus siapkan tank. Terus yang keduanya kita siapkan air ya teman-teman. Jadi untuk cara penyiapan airnya itu kita harus endapkan dulu si airnya. Bagusnya itu selama 2 hari ya. Jadi kalau misalnya untuk 1 hari takutnya kurang. Tapi kalau misalnya pH airnya rendah, kita bisa tambahin daun ketapang yang udah dibersihin ya teman-teman. Kalau tidak memakai daun ketapang, kita bisa menggunakan sirih gading. Nah, terus lanjut ke pemberian pakan ya. Nah, jadi untuk ikan ini memang ketika pas awal beli ikan ya, mungkin karena settingan tanknya kurang enak ya. Terus posisi airnya yang benar-benar pH-nya rendah, makanya dia uncup. Terus kebetulan saya push pakan ya, dan akibatnya ini ikan mojok sekali. Nah, makanya untuk penanganannya, untuk pemberian pakannya itu saya sekarang kasih makannya itu satu minggu itu 2 kali ya. Jadi saya kasih makannya itu hari Senin sama hari Kamis. Cuman untuk pemberian pakannya itu saya menggunakan hari Senin itu pagi-pagi cacing ya, cacing tanah. Sorenya itu kasih ulat tongkong 1 ya. Jadi cacing tanah 1 ya, cuma cacing tanahnya jangan terlalu besar ya, secukupnya aja. Jadi perbandingannya jangan, supaya si ikannya itu jangan cepet-cepet pengen besar ya, takutnya timbulnya itu mager. Jadi pemberian cacingnya itu saya kasih 1, ulat tongkongnya 1. Kalau misalnya teman-teman buat mentalnya pengen lebih bagus, tambahin aja jadi 2 ulat tongkongnya. Nah, untuk pemberian pakan mingguan saya biasa menggunakan katak sawah ya teman-teman, karena memang katak sawah itu sangat bagus untuk mental si ikan dan si posisi dorsalnya itu, supaya kelihatan gondrong ya teman-teman nih. Nah, pas awal beli juga ini ikan memang kurang enak ya, jadi si siripnya itu banyak yang bercabang. Tapi ketika saya udah kasih cacing tanah sama ulat tongkong, dan ini ikan kelihatan gondrong, dan si ekornya juga kelihatan rapi nih sekarang dibanding pas awal beli ya. Nah, jadi manfaat cacing tanah sama ulat tongkong tuh sangat bagus ya teman-teman. Nah, terus untuk mengatasi ikan yang terlalu obesitas nih. Jadi untuk ikan yang size nya itu di atas
20 ya, 18 sampai 28 cm. Kalau misalnya ikannya mager terus obesitas juga, jadi cara penanganannya itu kita bisa puasakan ya, kita bisa puasakan, kasih makannya itu ya samalah 1 minggu 2 kali, dan dengan porsi pakannya itu sedikit. Jadi rahasianya itu ada di katak sawah sama ulat tongkong sama cacing teman-teman, karena itu sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen ikannya sehat, bukan berarti ikannya harus dipuspakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita terus ngasih pakan tiap hari 3 kali ya otomatis memang ikannya cepat besar ya, tapi dampaknya itu ikannya akan mager, karena pada dasarnya ikan display itu pada saat ikan mencari makan ya, karena di habitat aslinya juga kalau misalnya ikannya lapar cari makan dia pasti display ya, mundar mandir ya, kiri kanan. Nah itu jadi fungsinya puasa itu ya, treatment diet itu intinya bukan menyiksa ikan ya, tapi supaya ikannya itu lebih kelihatan ya, bagus lah, display flaring kiri kanan ya, terus dia nggak mager sama sekali, itu yang lebih bagus. Jadi yang dimaksud treatment puasa atau treatment diet itu fungsinya itu ya. Jadi kalau misalnya ikannya pengen bagus, jangan cepet-cepet pengen gede ya, karena memang untuk progresan yang sabar itu akan jadi mahal ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ikannya di atas 18 sampai 28 atau 26 cm, kalau misalnya ikannya mager terus nguncup dan gak mau gerak sama sekali, kebanyakan mojok, coba teman-teman bisa menggunakan arus ya. Jadi arusnya jadi arusnya itu secukupnya aja ya, jangan terlalu cepat, intinya supaya ikannya berani gerak lah, supaya ikannya banyakin olahraga ya. Mungkin itu aja ya teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.